Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Di tengah kawasan paling bergejolak di Timur Tengah, Israel, negeri yang sering dijuluki sebagai tanah yang berlimpah susu dan madu, dikenal akan kesuburan tanahnya dan kekayaan sumber daya alam yang menciptakan citra kemakmuran. Negara ini juga lekat dengan istilah Zionis, yang mengacu pada ideologi dan gerakan yang mendukung kembalinya orang-orang Yahudi ke tanah leluhur mereka di wilayah Zion. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, Israel telah menjadi pusat perhatian dunia, baik karena sejarah panjangnya, konflik yang melibatkan wilayahnya, maupun perkembangan teknologi dan inovasinya. Mari kita telusuri lebih dalam tentang sejarah, budaya, dan kontroversi di balik negeri Zionis ini. Di tengah pertikaian kawasan Timur Tengah, sebuah kisah yang rumit dan mendalam berputar di antara Israel dan Palestina. Sejak serangan brutal Israel ke jalur Gaza pada 7 Oktober, dunia tercengang menyaksikan tragedi kemanusiaan yang melanda wilayah tersebut. Negara-negara dan lembaga kemanusiaan, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyerukan perhatian terhadap apa yang mereka anggap sebagai kejahatan perang. Di tengah jeritan dan kepedihan itu, muncul suara-suara dari komunitas Yahudi sendiri yang menolak penindasan dan memperjuangkan keadilan untuk rakyat Palestina. Kisah ini menjelajahi tiga entitas yang seringkali dianggap seiring, Yahudi, Israel, dan Zionis. Namun sesungguhnya masing-masing memiliki ceritanya sendiri. Yahudi, sebuah agama dan identitas. Yahudi bukan sekadar sebuah nama, ia adalah jantung dari tradisi dan ajaran yang telah mengalir selama ribuan tahun. Berasal dari kata Judah atau Yehudah. Yahudi merujuk pada orang-orang yang mengikuti agama ini, dengan pengakuan atas tradisi, ritual, dan kitab suci yang kaya. Dalam konteks sejarah, umat Yahudi telah mendapati diri mereka berjuang untuk eksistensi dan pengakuan di seluruh dunia, dari zaman kuno hingga modern. Di tengah tantangan tersebut, mereka tetap menjaga warisan budaya dan spiritual yang menyatukan mereka. Israel, negara dengan beragam identitas. Pada tahun 1948, di tengah kehampaan pasca Perang Dunia Kedua, Israel lahir sebagai sebuah negara, memberikan harapan akan rumah bagi orang-orang Yahudi setelah berabad-abad pengasingan. Namun, seiring berjalannya waktu, Israel tidak hanya dihuni oleh warga Yahudi. Di tengah bendera bintang Daud yang berkibar, terdapat kelompok non-Yahudi, termasuk Arab Muslim dan Kristen, yang juga menganggap wilayah tersebut sebagai tanah air mereka. Inilah yang menjadikan Israel sebuah mikrokosmos dari keragaman yang saling berkontradiksi. Zionis, gerakan dengan agenda spektakuler. Di balik lahirnya negara Israel, terdapat gerakan Zionisme yang dipelopori oleh Theodor Herzl, seorang wartawan Yahudi yang berjuang untuk mengembalikan orang-orang Yahudi dari pengasingan ke tanah yang disebut Palestina. Zionisme bertujuan untuk membentuk sebuah negara bagi umat Yahudi, yang menurut paham mereka, tidak hanya sah secara religius tetapi juga dibutuhkan sebagai tempat perlindungan. Namun, penerapan ideologinya seringkali menghasilkan ketegangan dan konflik dengan penduduk asli Palestina, yang merasa tanah mereka dicaplok. Di tengah-tengah dorongan untuk memperjuangkan keadilan, beberapa anggota komunitas Yahudi telah menolak tindakan pemerintah Israel yang dianggapnya melanggar hak asasi manusia. Mereka berjuang berdampingan dengan rakyat Palestina, menunjukkan bahwa tidak semua orang Yahudi mendukung Zionisme. Dalam demonstrasi di berbagai belahan dunia, suara mereka menggema, menegaskan bahwa mereka adalah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Perlu dipahami bahwa tidak semua umat Yahudi tinggal di Israel, dan tidak semua warga Israel beragama Yahudi.
banyak orang Yahudi di seluruh dunia yang tidak setuju dengan tindakan agresif Israel terhadap Palestina. Beberapa organisasi, seperti Jewish for Peace dan ifnotnow.org, diisi oleh orang-orang Yahudi yang menentang penindasan terhadap Palestina dan berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Mereka percaya bahwa ajaran sejati dari Kitab Taurat menentang perlakuan buruk terhadap orang Palestina. Anggota organisasi-organisasi ini sering mengadakan demonstrasi untuk mendukung Palestina di berbagai kota di Eropa dan Amerika Serikat. Sejarah Israel sangat kaya dan kompleks, dengan akar yang kembali ribuan tahun ke belakang. Referensi pertama tentang tanah Israel bisa ditemukan dalam teks-teks kuno, termasuk Alkitab, di mana tanah ini digambarkan sebagai tanah yang dijanjikan bagi orang Ibrani. Menurut sejarah Alkitab, ada banyak peristiwa penting. Salah satunya adalah keluaran dari Mesir, yang dipimpin oleh Nabi Musa, dan kemudian penaklukan Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Setelah itu, kerajaan Israel dan Yehuda didirikan, dengan Yerusalem sebagai ibu kota dan lokasi kuil pertama yang dibangun oleh Raja Salomo. Namun, kuil pertama ini dihancurkan oleh bangsa Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi, yang menyebabkan banyak orang Yahudi diasingkan ke Babilonia. Mereka akhirnya kembali dan membangun kuil kedua, tetapi kuil ini juga dihancurkan oleh Romawi pada tahun 70 sebelum Masehi, yang menyebabkan penyebaran lebih lanjut orang Yahudi ke seluruh dunia. Selama berabad-abad, wilayah ini dikuasai oleh berbagai kekaisaran, termasuk Bizantium, Romawi, tentara salib, Arab, Mamluk, dan Ottoman. Pada akhir abad ke-19, gerakan Zionis yang dipimpin oleh Theodor Herzl mulai mempromosikan gagasan kembalinya orang Yahudi ke tanah leluhur mereka. Pada tahun 1917, Deklarasi Balfour dikeluarkan oleh Inggris, menyatakan dukungan mereka untuk pembentukan tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Setelah Perang Dunia Pertama, Liga Bangsa-Bangsa memberikan Inggris mandat atas Palestina. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan pembagian Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab. Pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion memproklamasikan kemerdekaan negara Israel. Segera setelah itu, negara-negara Arab menginvasi Israel, yang menandai dimulainya perang kemerdekaan. Sejarah Israel dipenuhi dengan konflik sejak negara ini didirikan pada tahun 1948. Salah satu konflik paling penting adalah Perang Kemerdekaan yang terjadi antara 1948 dan 1949, segera setelah Israel mengumumkan kemerdekaannya. Dalam perang ini, pasukan Arab dari sejumlah negara menyusup dan menyerang wilayah Israel. Konflik besar lainnya adalah Perang 6 Hari pada tahun 1967, di mana Israel berhasil mengalahkan pasukan Arab dan mengambil alih wilayah-wilayah seperti tepi barat, Gaza, dan dataran tinggi Golan. Kemudian, pada tahun 1973, selama perayaan Yom Kippur, Mesir dan Suriah melancarkan serangan mendadak ke Israel. Meskipun perang ini berakhir dengan gencatan senjata, dampaknya terhadap keamanan regional terasa lama setelah itu. Konflik dengan Lebanon juga sangat penting. Pada tahun 1982, Israel melakukan invasi untuk melawan Organisasi Pembebasan Palestina, yang mengakibatkan pendudukan Israel di Lebanon Selatan selama bertahun-tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, konflik dengan Palestina terus berlanjut. Dua pemberontakan Palestina terhadap pendudukan Israel, yang dikenal sebagai Intifada, mengawali ketegangan yang berkepanjangan. Sejak tahun 2006, Hizbullah di Lebanon dan Hamas di jalur Gaza telah sering terlibat dalam konfrontasi dengan Israel. Operasi militer seperti Just Lead pada tahun 2008 dan Protective Edge pada tahun 2014 diluncurkan oleh Israel sebagai respons terhadap serangan roket dari Hamas. Saat ini, Israel kembali terlibat dalam konflik setelah serangan terbaru dari Hamas.
Konflik antara Israel dan Palestina adalah masalah yang sudah lama dan terus berlangsung di Timur Tengah. Konflik ini dimulai setelah Israel dibentuk pada tahun 1948 dan berakar dari klaim teritorial. Setelah Perang 6 Hari pada tahun 1967, Israel mengambil alih wilayah tepi barat dan jalur Gaza, yang juga diklaim oleh Palestina. Situasi di jalur Gaza semakin rumit dengan adanya blokade yang diterapkan Israel, dan seringkali terjadi bentrokan dengan kelompok militan Hamas. Ini menyebabkan konflik berkepanjangan dan kekerasan yang terjadi secara berulang. Saat ini, situasi masih tegang, dan kekerasan sering terjadi, dengan kedua belah pihak yang saling berhadapan. Sistem politik Israel adalah sistem demokrasi parlementer yang memiliki struktur yang kompleks dan beragam. Negara ini mengikuti sistem multipartai, di mana berbagai partai politik berperan penting dalam membentuk pemerintahan. Parlemen Israel, yang disebut Knesset, adalah satu-satunya badan legislatif dan memiliki 120 anggota. Anggota Knesset dipilih melalui pemilihan umum dengan cara perwakilan proporsional, yang seringkali menghasilkan pemerintahan koalisi. Artinya beberapa partai harus bekerja sama untuk membentuk pemerintahan. Presiden Israel bertindak sebagai kepala negara, tetapi posisinya lebih bersifat seremonial. Sementara itu, Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan dan mengelola kebijakan. Umumnya, Perdana Menteri adalah pemimpin partai atau koalisi yang memiliki mayoritas kursi di Knesset. Pemilihan parlemen diadakan setiap 4 tahun, tetapi bisa diadakan lebih awal jika pemerintahan jatuh. Sistem peradilan di Israel juga independen, dengan Mahkamah Agung Israel sebagai pengadilan tertinggi yang bertugas meninjau undang-undang dan keputusan pemerintah. Israel tidak memiliki konstitusi formal, tetapi menjalankan pemerintahan berdasarkan serangkaian undang-undang dasar yang menetapkan struktur dan prinsip-prinsip utama pemerintahannya. Israel adalah negara yang kaya akan sejarah dan inovasi modern. Di balik keindahan alam dan teknologi canggih, ada fakta menarik tentang orang-orangnya dan kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu yang paling unik adalah sistem wajib militer yang mencakup pria dan wanita. Setiap warga negara Israel yang berusia 18 tahun harus mendaftar untuk bertugas di Angkatan Pertahanan Israel (IDF). Rata-rata, wanita menjalani dinas selama sekitar 2 tahun. Ini adalah bagian dari komitmen bersama untuk melindungi negara dan mendukung kekuatan militer Israel. Peran wanita dalam militer sangat signifikan. Mereka tidak hanya dianggap sebagai pejuang yang tangguh, tetapi juga memiliki pengaruh dalam berbagai bidang. Menariknya, wanita Israel juga dikenal karena gaya dan selera mode mereka, menunjukkan bahwa mereka bisa menjalani tanggung jawab militer dan kehidupan sehari-hari dengan gaya dan percaya diri. Angkatan Darat Israel, yang dikenal sebagai Pasukan Pertahanan Israel (IDF), memainkan peran penting dalam pertahanan negara. IDF memiliki berbagai unit elit yang terkenal, seperti Sayeret Matkal, yang merupakan unit komando, dan unit intelijen 8200, yang fokus pada pengumpulan informasi. Selain itu, IDF mempunyai inovasi teknologi yang sangat baik, dengan investasi besar dalam sistem pertahanan siber dan pertahanan udara, seperti sistem Iron Dome yang melindungi dari serangan roket. Pelatihan di IDF juga mengajarkan berbagai keterampilan yang berdampak pada budaya dan pasar kerja Israel. Israel dikenal sebagai pemimpin dalam inovasi militer berteknologi tinggi, terutama dalam sistem pertahanan. Salah satu contohnya adalah Iron Dome, yang merupakan sistem pertahanan rudal dengan tingkat keberhasilan luar biasa, mampu mencegat sekitar 90% dari roket yang mengancam. Selain itu, Israel juga unggul dalam teknologi drone. Negara ini menggunakan pesawat nirawak untuk berbagai tujuan, mulai dari pengawasan hingga operasi tempur.
Dua model terkenal, Heron dan Predator, dikenal karena fitur canggihnya dan banyak digunakan oleh militer di seluruh dunia. Israel juga menjadi pemimpin dalam pertahanan siber dengan keahlian yang kuat di bidang keamanan digital. Ini menjadikannya pemain penting dalam strategi pertahanan siber secara internasional. Selain itu, kemajuan di bidang robotika dan otomatisasi juga meningkatkan kemampuan militer. Sistem robotik digunakan untuk tugas-tugas seperti pembuangan bom dan pengawasan, yang dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi dalam situasi berbahaya. Dengan semua inovasi ini, Israel terus memperkuat pertahanan dan keamanan nasionalnya. Di bidang pertanian, teknologi irigasi tetes yang dikembangkan di Israel telah merevolusi cara pertanian dilakukan di wilayah tersebut, meningkatkan efisiensi penggunaan air. Universitas dan lembaga penelitian di Israel, seperti Weizmann Institute, juga berperan penting dalam memajukan teknologi, bekerja sama dengan industri untuk menciptakan inovasi baru. Selain itu, pemerintah Israel memberikan dukungan besar kepada sektor teknologi, menciptakan lingkungan yang mendukung penelitian dan pengembangan. Rumah sakit bawah tanah di Hia, Israel, adalah rumah sakit darurat terbesar di dunia. Apa yang membuatnya istimewa, adalah kemampuannya untuk beroperasi meskipun terjadi serangan rudal atau bencana alam. Rumah sakit ini dirancang dengan fitur teknik dan keselamatan yang sangat baik untuk menghadapi situasi darurat. Dengan menggunakan teknologi medis canggih, rumah sakit ini dapat menjalankan operasinya di kondisi yang sulit dan stres tinggi. Lokasinya yang berada di bawah tanah memberikan perlindungan tambahan bagi pasien dan staf medis, melindungi mereka dari bahaya di permukaan. Lebih dari sekadar bangunan, rumah sakit ini mencerminkan komitmen dan dedikasi Israel terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, bahkan di tengah tantangan yang berat. Israel memiliki keragaman agama yang luar biasa, yang sangat terhubung dengan sejarah dan budaya negara tersebut. Yudaisme adalah agama terbesar di Israel, dengan sekitar 74% dari populasi mengidentifikasi diri sebagai Yahudi. Praktik keagamaan di kalangan orang Yahudi bervariasi, mulai dari yang sekuler hingga yang sangat ortodoks. Kehadiran Kristen juga signifikan, dengan sekitar 2% dari populasi beragama Kristen. Sekitar 18% dari populasi Israel adalah Muslim, terutama orang Arab Israel. Kehidupan keagamaan Islam sangat aktif, dengan banyak masjid dan komunitas di beberapa kota, termasuk Yerusalem, Haifa, dan Jaffa. Selain itu, ada juga komunitas agama kecil lainnya, seperti Druze, yang merupakan sekitar 1,6% dari populasi. Mereka memiliki identitas agama unik, dan sebagian besar tinggal di Israel Utara. Agama Bahai juga memiliki pusat spiritual di Haifa, dengan kuil Bahai yang indah yang menarik banyak pengunjung. Koeksistensi dan interaksi antara berbagai komunitas agama ini, menciptakan mozaik budaya dan spiritual yang unik di Israel. Namun, keragaman ini juga membawa tantangan sosial dan politik, karena hubungan antara agama yang kompleks di wilayah tersebut. Israel adalah negara yang kaya dengan situs bersejarah yang mencerminkan budaya dan warisan agama yang beragam. Salah satu yang paling terkenal adalah Kota Tua Yerusalem, yang memiliki beberapa tempat suci penting, seperti Tembok Ratapan, Gereja Makam Kudus, dan Masjid Al-Aqsa. Ketiga tempat ini sangat dihormati oleh umat Yahudi, Kristen, dan Muslim. Kota Caesarea yang didirikan oleh Herodes adalah situs menarik lainnya, di mana kita bisa menemukan reruntuhan Romawi yang mengesankan, termasuk amfiteater dan saluran air yang masih tersisa di tepi laut. Situs lain yang penting adalah Megiddo, yang disebutkan dalam Alkitab, yang memiliki reruntuhan bersejarah. Ada juga kota Safed, salah satu dari 4 kota suci dalam Yudaisme, yang terkenal dengan mistisisme dan seni kabalistik.
Beshan adalah kota kuno lainnya dengan reruntuhan Yunani Romawi yang masih terpelihara dengan baik. Selain itu, kuil Qumran, tempat ditemukannya naskah Laut Mati, juga menjadi lokasi bersejarah yang signifikan. Situs Bukit Zaitun di Yerusalem juga sangat penting dalam sejarah dan agama. Dari sini, pengunjung bisa menikmati pemandangan indah kota dan melihat lokasi yang disebutkan dalam banyak teks Alkitab. Semua situs ini membuat Israel menjadi destinasi penuh makna bagi para pelancong dan peneliti sejarah. Galilea adalah wilayah yang terletak di bagian utara Israel dan dikenal karena pemandangannya yang indah, perbukitan yang bergelombang, serta warisan budayanya yang kaya. Wilayah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Galilea Atas dan Galilea Bawah, masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda. Galilea menjadi tempat penting dalam banyak peristiwa yang tercatat dalam Alkitab, khususnya dalam kehidupan Yesus, sehingga menjadi salah satu tujuan utama bagi peziarah Kristen. Beberapa kota utama di Galilea antara lain Nazaret, tempat Yesus menghabiskan masa kecilnya, dan Tiberias, yang terletak di tepi laut Galilea, sebuah danau air tawar besar yang juga dikenal dengan nama Danau Tiberias atau Kinneret. Daerah sekitar Laut Galilea kaya akan situs arkeologi dan sejarah, seperti Kapernaum dan Tabgha, yang semuanya memiliki nilai sejarah dan spiritual. Selain itu, Galilea juga terkenal dengan kilang anggurnya, jalur pendakian yang indah, dan budaya pertanian yang berkembang. Gabungan antara keindahan alam dan makna spiritual ini menjadikan Galilea sebagai salah satu tempat paling banyak dikunjungi di Israel. Masada adalah sebuah benteng kuno yang terletak di gurun Yudea, Israel. Benteng ini sangat penting dalam sejarah dan arkeologi karena dibangun oleh Raja Herodes pada abad pertama sebelum Masehi. Masada berada di atas tebing yang menawarkan pemandangan yang menakjubkan dari Laut Mati dan pegunungan sekitarnya. Masada terkenal karena peristiwa pengepungan yang terjadi pada tahun 73 Masehi, selama pemberontakan Yahudi pertama. Saat itu, sekitar 960 orang Yahudi pemberontak, yang dikenal sebagai fanatik, berlindung di Masada setelah pelarian yang panjang. Saat ini, Masada diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO, dan menjadi salah satu tempat wisata paling banyak dikunjungi di Israel. Pengunjung dapat mencapai Masada dengan menggunakan kereta gantung atau mendaki melalui jalan setapak curam yang disebut jalur ular. Di dalam benteng, terdapat berbagai reruntuhan bersejarah, termasuk istana, pemandian Romawi, dan sistem air kuno. Salah satu misteri yang paling menarik di Israel adalah lingkaran tanaman yang ditemukan di gurun Negev. Lingkaran ini terdiri dari pola rumit yang hanya bisa terlihat dari udara, dan penampilannya yang mencolok membuat banyak orang bingung dan penasaran. Lingkaran-lingkaran ini memiliki desain yang sangat terperinci, dan asal-usulnya masih menjadi teka-teki. Beberapa orang berteori bahwa lingkaran tanaman ini mungkin merupakan hasil karya makhluk luar angkasa, yang seringkali menjadi tema dalam cerita tentang UFO. Sementara yang lain berpikir bahwa mereka bisa berkaitan dengan eksperimen militer rahasia. Meskipun lingkaran tanaman telah ditemukan di berbagai belahan dunia, yang ada di gurun Israel unik karena lokasinya yang terpencil dan iklim yang keras. Banyak peneliti dan penggemar mencoba mengungkap misteri asal-usulnya, tetapi hingga kini jawabannya masih sulit dipahami. Lingkaran tanaman ini terus memikat dan membingungkan banyak orang, menjadikan gurun Negev sebagai tempat yang penuh misteri. Jika Anda pernah berada di Israel, melihat pola-pola aneh ini mungkin akan meninggalkan Anda dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Israel adalah salah satu negara tertinggi dalam konsumsi es krim di dunia, dengan setiap orang Israel rata-rata mengonsumsi lebih dari 22 galon es krim setiap tahunnya. Ketertarikan ini sebagian besar dipengaruhi oleh cuaca yang panas, sehingga es krim menjadi pilihan yang menyegarkan untuk tetap dingin. Selain cuaca, es krim juga telah menjadi bagian penting dari budaya Israel. Negara ini menawarkan berbagai rasa es krim,
Mulai dari rasa klasik seperti vanila dan coklat, hingga pilihan unik seperti tahini dan pistachio, sehingga ada sesuatu untuk semua orang. Israel juga mengadakan berbagai festival dan acara es krim, yang merayakan rasa-rasa klasik dan inovasi baru. Acara-acara ini menunjukkan betapa besarnya kecintaan orang Israel terhadap es krim. Israel adalah negara terdepan di dunia dalam daur ulang air. Sekitar 90% air limbah di negara ini didaur ulang, yang sangat mengesankan mengingat kondisi iklim yang sulit dan sumber daya air yang terbatas. Untuk mengatasi tantangan ini, Israel telah mengembangkan teknologi dan proses canggih untuk mengolah air limbah dengan efektif. Mereka memanfaatkan fasilitas pengolahan modern untuk membersihkan air limbah dari rumah dan bisnis. Air yang telah diolah ini kemudian digunakan untuk menyiram tanaman, memenuhi kebutuhan industri, dan mengisi ulang reservoir air bawah tanah. Dengan cara ini, Israel berhasil mengurangi ketergantungannya pada sumber air tawar dan membantu mengurangi polusi lingkungan. Inisiatif tersebut telah menjadi contoh bagi negara-negara lain yang menghadapi masalah kekurangan air. Sebagai perbandingan, mayoritas negara di dunia hanya mendaur ulang sebagian kecil dari air limbah mereka. Dedikasi Israel dalam daur ulang air telah menetapkan standar global yang tinggi. Selain itu, Israel dikenal sebagai negara yang sangat inovatif dan memiliki tingkat teknologi tinggi. Meskipun ukurannya kecil, negara ini dijuluki negara startup karena memiliki jumlah startup per kapita tertinggi di dunia. Banyak orang tidak tahu bahwa Israel juga merupakan tempat di mana flash drive USB pertama kali ditemukan, berkat inovasi para insinyurnya pada akhir 1990-an. Israel juga berkontribusi dalam mengembangkan teknologi untuk AOL Instant Messenger, salah satu aplikasi pesan instan pertama yang sangat populer. Selain itu, Israel sangat unggul dalam bidang keamanan siber, menggunakan teknologi dan pengetahuan canggih untuk melindungi jutaan pengguna di seluruh dunia dari ancaman online. Di Israel, pernikahan sipil tidak diakui, yang mungkin mengejutkan bagi sebagian orang. Setiap pernikahan harus disetujui oleh pemimpin agama. Bagi pasangan Yahudi, mereka harus dinikahkan oleh seorang rabi ortodoks. Jika pasangan terdiri dari seorang Yahudi dan non-Yahudi, atau jika salah satu pasangan adalah mualaf dari gerakan non-ortodoks, pernikahan mereka mungkin tidak diakui di Israel. Dalam situasi ini, banyak pasangan memilih untuk menikah di luar negeri di tempat yang memungkinkan pernikahan sipil. Setelah itu, mereka dapat kembali ke Israel dengan akta pernikahan yang diakui. Meskipun Israel dikenal dengan konservatisme agama, negara ini memiliki beberapa pantai telanjang yang cukup populer. Salah satu yang terkenal adalah di Tel Aviv, sebuah kota yang terkenal dengan budaya dan kehidupan malamnya yang hidup. Di Tel Aviv, terdapat pantai dekat area Tel Barouch, yang meskipun tidak secara resmi disebut pantai nudis, populer di kalangan orang-orang yang ingin berjemur tanpa pakaian. Selain itu, di Laut Mati juga ada pantai-pantai tidak resmi di mana naturisme adalah hal yang umum. Pantai-pantai ini biasanya terletak di lokasi yang lebih terpencil, memberikan suasana tenang bagi para pengunjung. Medan sekitar dan air Laut Mati yang kaya garam membuatnya unik, sehingga banyak orang datang untuk merasakan pengalaman yang berbeda dan autentik saat mengunjungi Laut Mati. Laut Mati adalah salah satu tempat paling menarik di dunia, karena merupakan titik terendah di permukaan bumi, sekitar 400 meter di bawah permukaan laut. Terletak di antara Israel, Yordania, dan tepi barat, Laut Mati adalah danau garam yang terkenal dengan airnya yang sangat asin, sekitar 9,6 kali lebih asin dibandingkan dengan air laut. Karena salinitas yang tinggi ini, orang-orang dapat dengan mudah mengapung di permukaan air, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dari seluruh dunia. Selain kemampuan untuk mengapung, air dan lumpur dari Laut Mati juga terkenal memiliki manfaat kesehatan. Airnya kaya akan mineral seperti magnesium, kalsium, dan kalium.
sedangkan lumpurnya sering digunakan dalam perawatan kulit dan produk kecantikan. Di sekitar Laut Mati, banyak spa dan resor yang menawarkan perawatan yang menggunakan mineral-mineral ini. Secara historis, Laut Mati juga memiliki makna penting. Dalam Alkitab, tempat ini disebut sebagai tempat perlindungan bagi Raja David dan sebagai lokasi kota-kota Sodom dan Gomora. Namun, saat ini Laut Mati menghadapi masalah serius. Permukaan airnya menurun dengan cepat karena pengambilan air dari Sungai Yordan dan penguapan. Hal ini mengancam masa depan Laut Mati sebagai sumber daya alam yang unik. Terima kasih telah mengikuti penjelajahan ini tentang Israel. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan menekan lonceng notifikasi untuk konten menarik lainnya. Dan sampai jumpa di petualangan kami berikutnya. 01